Salam Maranatha untuk kita semua. Saat ini kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah, benarkah Alkitab adalah firman Tuhan? Nah, saat ini kita bersama dengan Dr. Stephen Liao. Ya. Pak Dokter, kita tahu banyak orang Kristen ingin menjelaskan kepada banyak orang bahwa Alkitab ini adalah sungguh-sungguh adalah firman Tuhan. Nah, apa bukti bahwa Alkitab ini benar wahyu dari Allah? Silakan Pak Dokter. Ya, ini pertanyaan yang sangat baik sekali dan sangat penting ya. Ya. Dan kita bisa menjawab ini dari beberapa sudut, gitu. Mengapa kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan? Ya. Gitu ya. Sudut yang pertama dan mungkin utama adalah dengan cara melihat Alkitab itu sendiri, isi Alkitab itu, sifatnya. Ya. Karena suatu karya, apalagi yang kita sebut mahakarya, itu pasti mencerminkan sifat dari pembuatnya, pencipta. Ya. Suatu lagu misalnya mencerminkan pemikiran dari si penggubah lagu. Ya. Suatu patung atau apa, sculpture, itu pasti mencerminkan sifat dari pembuatnya. Ya. Nah, demikian juga suatu kitab yang merupakan firman Tuhan pasti mencerminkan sifat dari Tuhan. Ya. Oleh karena itu, kitab manapun yang mengklaim dirinya adalah firman Tuhan, kita harus lihat apakah kitab itu mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Ya. Apa saja sifat Tuhan? Macam-macam. Ya. Tuhan itu maha benar, maha tahu, Ya. maha suci atau kudus, ya kan? Maha kuasa, maha kasih, Ya. dan Allah itu satu atau esa. Ya. Ini adalah beberapa sifat yang kalau kita lihat itu bisa tercermin di dalam Alkitab. Ya, contohnya Allah itu satu, Allah itu esa, gitu kan? Sehingga kalau Alkitab memang ditulis oleh Allah yang esa, tidak mungkin di dalam Alkitab itu kontradiksi. Tidak mungkin isinya berbeda total satu dengan yang lain, begitu. Dan ini satu hal yang luar biasa mengenai Alkitab, karena Alkitab memang ditulis oleh tangan-tangan manusia. Kita percaya Tuhan menggunakan tangan-tangan manusia. Tuhan bukan hanya menggunakan satu manusia, Tuhan menggunakan banyak manusia. Ada sekitar 40 kalau kita hitung-hitung. Mungkin ada sekitar 30 sampai 40 penulis Alkitab manusia. Ya. Namun kita tahu bahwa di balik itu adalah Allah. Dan kita tahu itu antara lain karena ternyata 30 sampai 40 manusia ini yang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Kurun waktu yang berbeda total. Ada yang di zaman 1000 tahun sebelum Yesus, 1500 tahun sebelum Yesus seperti Musa, ya, sampai kepada yang setelah Yesus, para rasul dan sebagainya, ada sekitar 1600 tahun. Dan mereka ada yang dari miskin sekali, sampai kaya sekali, sampai Raja Salomo. Dari seorang yang sangat terpelajar sampai nelayan. Ya, ditulis dalam 3 bahasa yang berbeda, Yunani, Ibrani, dan Aram. Itu di 3 benua yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tapi ternyata mereka menuliskan sesuatu yang konsisten dan harmonis. Nah, ini kalau mau direkayasa aja susah, gitu. Apalagi mereka tidak pernah kumpul konferensi. Dan mereka menulis, dan ternyata mereka dibimbing, mereka menulis, diinspirasikan oleh Allah yang satu. Itu satu contoh, ya. Kemudian Allah juga memiliki sifat maha tahu. Oleh karena itu kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan karena di dalamnya muncul kemahatauan Allah. Karena Alkitab ada mencatatkan nubuat-nubuat yang digenapi dengan begitu akurat. Kalau kita mau bicara tentang semua itu, wah, itu bisa panjang sekali tentu. Nubuat-nubuat dalam kitab Daniel yang digenapi tentang Daniel menulis 600 tahun, sekitar 550 tahun lah sebelum Yesus, dan dia hidup di masa Babel, kemudian Babylon, kerajaan Babylon, dan mau masuk ke kerajaan Persia, namun dia sudah bisa menubuatkan
akan munculnya berbagai raja Persia, kemudian dia menubuatkan tentang dikalahkannya Persia oleh Yunani, Alexander Agung, dan kemudian dia juga menubuatkan bangkitnya kerajaan Romawi yang akan menguasai bumi. Itu hanya satu contoh saja. Belum lagi nubuat tentang Yesus Kristus itu sendiri yang digenapi dengan luar biasa. Intinya kita tidak akan selesai kalau kita bicara itu, ya. Kemudian Alkitab ditulis oleh Allah yang maha benar, maha benar, ya. Sehingga isi Alkitab benar. Dan saya bisa berkata bahwa sampai sekarang belum ada orang yang menemukan kesalahan dalam Alkitab. Walaupun sudah dicari, digali, ya, diserang sedemikian rupa, ya, tapi Alkitab terbukti benar. Bahkan dalam hal-hal yang bukan spesialisasinya Alkitab. Ya, Alkitab itu bukan buku sains. Ya, kalau mau belajar matematika, fisika, kimia, tentu Anda bukan belajar dari Alkitab. Tapi ternyata ketika Alkitab ada menyinggung tentang sains, ternyata benar. Ya. Alkitab berkata bumi itu bulat, bumi digantung pada kehampaan. Ya, Alkitab berbicara mengenai jalur-jalur air di laut. Ya, berbicara mengenai siklus hidrologi. Yang berbicara mengenai beberapa hukum yang ada di biologi, misalnya fixity of kind dan lain sebagainya. Dan ketika Alkitab bicara mengenai sejarah juga ternyata sangat akurat. Ya, jadi Alkitab adalah kitab yang ditulis oleh Allah yang maha benar. Bahkan Alkitab lebih maju dalam hal sains dibandingkan banyak orang di zamannya, tentang kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat bahwa Alkitab juga mencerminkan sifat Allah yang maha kudus. Maha kudus. Maha kudus. Alkitab memiliki standar moral yang tertinggi. Ya, hukum yang ada dalam Alkitab itu yang telah menjadi basis hukum di Barat belakangan, begitu, ya. Dan itu yang menciptakan kebudayaan yang begitu tinggi sebenarnya, yang ketika ditinggalkan akhirnya merosot lagi. Ya, tetapi kode-kode moral di dalam Alkitab luar biasa sekali. Janganlah, ya, katanya apa, membela orang miskin ataupun orang kaya, misalnya. Nah, kemudian bahwa kehidupan itu berharga. Ya, kehidupan itu berharga. Orang kebudayaan lain di sekitar Israel pada waktu itu, mereka melakukan persembahan anak, ya, orang Kanaan, termasuk, ya, suku-suku Aztec, Maya, mereka ada human sacrifice segala macam. Alkitab tidak, gitu, ya. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Hanya di situ. Apapun yang engkau ingin orang lain perbuat padamu, perbuatlah untuk orang lain juga. Kasihlah musuhmu, Tuhan bilang. Ini adalah standar moral yang begitu tinggi. Ya, bahkan dosa bukan hanya dilihat dari apa yang dilakukan, tapi apa yang dipikirkan bahkan. Ya, ketika kita membenci dalam hati, ketika kita menginginkan seorang lawan jenis dengan hawa nafsu, itu sudah berzina katanya. Ini standar moral yang sangat-sangat tinggi. Kemudian kita lihat lagi, Alkitab juga mencerminkan sifat Allah yang maha kasih. Maha kasih, sehingga ada kasih yang begitu besar tercatat di dalamnya, yaitu Yesus Kristus datang mati bagi manusia untuk menebus seluruh dunia. Ya. Saya rasa tidak ada kitab lain yang menunjukkan kasih yang lebih besar dari itu. Dan terakhir, Alkitab mencerminkan Allah yang maha kuasa. Allah Maha Kuasa, sehingga Allah yang Maha Kuasa berkuasa untuk menjaga firman-Nya. Kalau misalnya suatu kitab mengklaim dia firman Allah, namun lalu akhirnya hilang di telan zaman, kita bisa yakin itu bukan ditulis oleh Allah yang Maha Kuasa. Karena ketika Allah berfirman, pasti dia akan mampu untuk menjaga firman. Oleh karena itu kita juga tidak percaya, ada sebagian orang mengklaim, memang Alkitab firman Tuhan, tapi itu sudah dipalsukan katanya. Benar. Kalau Alkitab firman Tuhan, mana mungkin itu dipalsukan sedemikian rupa sampai tidak ada lagi hari ini. Bukankah Allah berkuasa untuk menjaga firman? Dan ternyata Alkitab memang adalah salah satu kitab yang paling banyak, bukan salah satu lah, memang kitab yang paling banyak diserang. Secara fisik, secara intelektual, ada banyak sekali raja kaisar yang mau mencoba membakarnya, melarangnya, dan lain sebagainya. Dan ternyata Alkitab tetap eksis hari ini, bahkan banyak dan semakin tidak terbatas. Ya. Jadi itu adalah dari sisi sifat Alkitab.
Oke, Pak Dr. Leo, ini Ya. bagus sekali pemahamannya. Mm. Ini ada beberapa pertanyaan tajam ini, Pak Dr. Leo, Baik. untuk memperluas wawasan setiap orang yang menonton video ini. Yang pertama adalah, apakah Alkitab satu-satunya firman Tuhan atau ada wahyu Allah di kitab-kitab lain? Silakan Pak Dr. Leo. Jadi Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis bagi kita saat ini. Dan wahyu khusus Allah itu ada di dalam Alkitab. Di dalam Di Alkitab. dalam Alkitab. Tidak ada kitab lain lagi di luar Alkitab yang adalah firman Allah. Ya. Itu berdasarkan Alkitab itu sendiri, gitu kan? Nah, wahyu lain ada, tapi wahyu umum, Wahyu umum. ya, yaitu ciptaan, Ya. wahyu umum, ya. Kemudian mungkin hati nurani, Ya. dan lain sebagainya. Tapi untuk wahyu khusus itu hanya Alkitab saja. Hanya Alkitab saja. Karena memang Tuhan sudah sengaja menggabungkan semua wahyu khusus ke dalam satu kitab, ya, ke dalam satu kitab. Dan Tuhan sudah tutup Alkitab. Ya. Karena Tuhan ingin firman-Nya ini menjadi standar otoritas tertinggi, Ya. menjadi ukuran untuk menguji tiap manusia, Ya. sehingga setiap manusia bisa tahu, oh ini saya harusnya seperti ini. Ya, maka itu harus menjadi suatu patokan yang sudah pas ukurannya. Apakah ada satu ayat yang eksplisit berkata bahwa hanya Alkitab satu-satunya firman Tuhan? Ya, jadi begini, waktu Alkitab itu ditulis, Ya. ya kan, dia belum disebut Alkitab, Benar sekali. benar kan? Ya. Waktu Alkitab itu tulis, dia belum disebut Alkitab, jadi nggak mungkin dia tulis Alkitab begitu. Ya. Ya, karena dia belum disebut Alkitab. Ya. Dan Alkitab itu sendiri kan artinya sebenarnya adalah the book. Ya. Ya, itu al itu kan kayak definite article, Ya. ya, kitab itu kan Alkitab. Ya. Nah, tetapi ada ayat yang melarang orang menambah lagi setelah kitab terakhir. Dalam Wahyu pasal 22, ya, ayat 18 sampai 21 di situ kan tidak boleh lagi tambah, tidak boleh lagi Kurang. dikurangi. Ya. Ya, tidak boleh tambah, tidak boleh dikurang. Ya. Dan itu menutup kanon. Jadi, kemudian di dalam Yudas dikatakan bahwa iman kita itu, konten dari iman kita, ya, sekali diberikan kepada orang-orang kudus. Ya. Ya, jadi bukan perlahan-lahan melalui abad-abad, gitu, tapi sekali diberikan pada masa awal. Ya. Ya. Dan kita melihat bahwa di Amsal pasal 30 juga dikatakan jangan menambahi firman Tuhan. Ya. Ya, jadi intinya adalah bahwa kita memiliki suatu patokan yang sudah jelas. Oke. Pertanyaan kedua, Pak Dr. Leo. Ini masalah moralitas. Ya. Tadi Pak Dr. Leo berkata bahwa Alkitab mengajarkan standar moral yang tinggi. Ya. Kasihi musuh dan lain sebagainya. Salah satu serangan terhadap Alkitab adalah masalah moral. Mereka menarik pulang di dalam perjanjian lama, di mana di dalam perjanjian lama Tuhan sendiri memerintahkan bangsa Israel untuk memusnahkan sesama manusia. Ya. Ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Juga di dalam kitab Pengkhotbah, di dalam kitab Kidung Agung. Iya. Di situ menceritakan mereka katakan itu adalah kitab pornografi. Dan masih banyak pertanyaan moralitas di dalam Alkitab untuk menjatuhkan Alkitab. Bagaimana cara kita menjawab? Ya, tentu serangan itu pasti selalu ada. Ya. Gitu ya, orang-orang yang membenci Alkitab, dan karena Alkitab adalah firman Tuhan, maka pasti selalu diserang karena ada iblis namanya. Ya. Kan? Tetapi sebenarnya hal-hal ini sudah dijawab oleh orang-orang Kristen di sepanjang zaman, gitu ya, dan tidak sulit untuk menemukan jawaban-jawaban. Ya. Tentu dalam video singkat kita nggak mungkin bahas semuanya, ya. Tetapi ya misalnya 2 kasus yang diangkat tadi ya. Ya. Kitab Kidung Agung menceritakan tentang keintiman antara suami dan istri, gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan keintiman suami dan istri, begitu. Bahkan kita melihat bahwa ini adalah cara Tuhan untuk berkata di dalam pernikahan keintiman itu baik. Dan apakah kitab itu porno atau tidak tergantung kepada sebenarnya pikiran orang yang membacanya, begitu ya. Saya
dulu adalah pendidikan dokter juga, Iya. gitu kan? Dan kadang-kadang kita belajar buku anatomi, Iya. ada gambar tubuh manusia, ada gambar tubuh perempuan. Ya. Apakah itu disebut pornografi juga? Gitu. Kan tergantung tujuannya, Iya. gitu ya. Dan tujuan dari kitab Kidung Agung adalah menggambarkan indahnya keintiman antara pasangan yang menikah, Iya. gitu ya. Dan itu fine-fine saja. Oke. Mengenai Tuhan menyuruh orang Israel memusnahkan bangsa Kanaan, ada beberapa hal. Ya. Pertama, kita harus paham bahwa Tuhan sendiri punya hak prerogatif untuk menghukum, membunuh, dan menghancurkan manusia. Iya. Itu harus kita pahami karena Tuhan adalah pencipta. Iya. Ya. Dan Tuhan pernah menghancurkan seluruh dunia, tinggal 8 orang. Iya. Dia membunuh semuanya, Hmm. Ya. Dari kecil sampai besar dalam air bah Nuh. Iya. Gitu. Jadi ketika Tuhan menyuruh Israel menghancurkan Kanaan, itu adalah sama sebenarnya kategorinya dengan waktu dia menghancurkan seluruh dunia dengan air bah. Hmm. Ini adalah penghakiman. Iya. Ya. Karena orang-orang Kanaan, sebenarnya Tuhan sudah kasih mereka waktu untuk bertobat. Bahkan saking Tuhan bersabarnya, dia membiarkan orang Israel, umat pilihannya, diperbudak di Mesir. Hmm. Ratusan tahun katanya, sampai kedurjanaan orang Amori kena. Iya. Tuhan memberikan mereka waktu untuk bertobat. Ya. Dan Tuhan sudah kasih peringatan begitu banyak pada mereka. Sodom dan Gomora dihancurkan dengan api, Iya. dan lain sebagainya. Tetapi, dan arkeologi juga telah mengkonfirmasi ini, orang-orang Kanaan ternyata tetap jahat. Hmm. Mereka menyembah Molok, mempersembahkan anak-anak bayi-bayi yang tidak diinginkan ke dalam api. Hmm. Mereka penuh dengan penyimpangan seksual, dengan pelacuran bakti untuk penyembahan berhala dan lain sebagainya. Ya. Dan Tuhan memakai orang Israel untuk menghancurkan mereka. Ya. Dan Tuhan punya hak prerogatif itu pada waktu itu. Ya. Nah, Tuhan bisa pakai yang lain. Tuhan bisa saja kayak Sodom dan Gomora lagi, hancurkan mereka dengan api dan belerang. Ya. Cuman kali ini Tuhan mau pakai satu bangsa untuk melakukan. Oke, pertanyaan terakhir ini Pak Dr. Leo. Ya. Ini kita tahu bahwa agama sebelah menerima 4 Injil. Ya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka berkata, oke, itu adalah firman Tuhan. Tetapi kami menolak surat Paulus. Karena dia ini bukan rasul. Bagaimana menurut Pak Dr. Leo? Iya, kita bilang bahwa keempat Injil dengan surat Paulus Iya. itu harmonis. Iya, harmonis. Harmonis, ya. Iya. Nah, seringkali yang mereka tolak dari surat-surat Rasul adalah keilahian Yesus. Iya. Ya, keilahian Yesus. Tetapi Injil dengan tegas menyatakan keilahian Yesus juga. Iya, benar. Nah, jadi sebenarnya tidak ada intinya begini, kalau kita percaya Injil, pastinya akan memimpin kita untuk menerima surat-surat Paulus juga sebenarnya. Iya. Ya. Hanya saja, ya mungkin mereka jarang membaca Injil. Ya. Dan saya tantang saja, siapa saja yang mau berkata demikian, ya udah nggak apa-apa, coba baca Injil dulu, percayai gitu ya. Ya. Apa yang tertulis dalam Injil, maka saya yakin kalau kamu percaya apa yang tertulis dalam Injil, tidak akan ada masalah dengan tulisan Paulus. Oke. Diminta kesimpulan Pak Dr. Leo bahwa Alkitab 66 kitab di dalam isinya ini seluruhnya adalah firman Tuhan. Ya, benar. Ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, dia meninggikan kitab suci. Iya. Nah, ini alasan kedua. Tadi kan kita bilang alasan pertama kita percaya Alkitab firman Tuhan itu adalah karena sifat-sifat Alkitab. Alasan kedua kita percaya Alkitab firman Tuhan adalah karena Yesus percaya pada Alkitab. Nah, Yesus percaya pada Alkitab Perjanjian Lama yang ada pada waktu itu. Dan kemudian Yesus sendiri mengutus rasul-rasul untuk membuat Alkitab Perjanjian Baru. Sehingga akhirnya 66 kitab itu kita percaya adalah firman Tuhan. Oke. Sekiranya kebenaran ini sungguh memerdekakan kita, membukakan hati dan pikiran kita bahwa firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Kami mengucapkan selamat sore dan Maranatha.